hak berkomunikasi secara personal merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi konstitusi negara kita. Namun ketika hak berkomunikasi itu diatur oleh undang-undang yang pada gilirannya membatasi hak privasi seseorang, maka tidak heran jika kemudian timbul reaksi penolakan terhadap undang-undang tersebut. Hal inilah yang terjadi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Banyak yang menilai undang-undang tersebut melanggar hak privasi seseorang karena memperbolehkan pihak berwenang untuk melakukan penyadapan. Pemirsa, sejumlah peneliti dan advokat mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ke Mahkamah Konstitusi, dan berikut liputan MK Files. Informasi dan transaksi elektronik menjadi hal yang biasa di era teknologi, di mana hampir separuh penduduk bumi terkoneksi dengan internet dan perangkat telekomunikasi lainnya. Hal tersebut memudahkan setiap orang berkomunikasi dengan orang lain walau berada di belahan bumi yang berbeda. Dengan kondisi saat ini, komunikasi merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi setiap umat manusia. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup tanpa berkomunikasi, meskipun bentuk komunikasi itu berbeda-beda. Ya, tentu saja sebagai makhluk sosial, komunikasi ini bukan lagi sekedar kebutuhan, tapi memang sudah menjadi sebuah keharusan untuk dia tetap mempertahankan eksistensinya sebagai individu sosial tadi. Dan betapa dahsyatnya komunikasi, kita lihat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini sudah demikian pesatnya. Sekarang kalau kita bicara konteksnya komunikasi itu dulu adalah dari satu sumber kepada banyak pihak ya, tapi sekarang bisa dari banyak sumber kepada bertemu dengan banyak sumber, sehingga kemudian yang namanya komunikasi sekarang ini sudah melintasi batas-batas apapun begitu ya. Dan rasanya sudah tidak ada lagi kehidupan tanpa ada komunikasi. Agar kebutuhan komunikasi tetap terjaga, hak berkomunikasi itu pun diatur dalam undang-undang. Negara Republik Indonesia sendiri telah mengatur hak untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi dengan warga lainnya, seperti dinyatakan dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut semata untuk mengatur dan menjaga arus informasi dan penggunaan transaksi elektronik yang kian marak dan berkembang. Dalam konteks komunikasi ini kan ada hak-hak atau ada privasi, atau yang sering kita sebut sebagai right lah ya, atau privasi orang per orang gitu kan. Nah, di dalam komunikasi tersebut kan ada komunikasi yang memang kita tujukan untuk publik, yang kita boleh terbuka, tapi ada komunikasi yang sifatnya adalah privat, yang itu adalah menjadi hak asasi daripada orang per orang. Nah, disinilah saya kira memang kenapa kemudian komunikasi yang sifatnya personal ini yang sudah selayaknya untuk kemudian juga bisa dijaga atau dilindungi, untuk orang tetap punya hak itu. Karena apabila ini tidak, maka kemudian akan ada pihak-pihak, apakah itu mengatasnamakan negara atau apakah itu mengatasnamakan kekuasaan, untuk kemudian mengintervensi, menggunakan kesewenang-wenangannya untuk bisa mengambil komunikasi tersebut dan digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang kita belum tahu kepentingan tersebut. Namun tidak semua hak itu bisa digunakan seenaknya, atau untuk tujuan-tujuan yang dapat merugikan orang lain atau negara di mana individu itu menetap. Karena itu, undang-undang juga mengatur pembatasan komunikasi. Dengan kata lain, negara juga bisa mengintervensi komunikasi warga negaranya bila hal itu bisa membahayakan kelangsungan berbangsa dan bernegara. Untuk kepentingan-kepentingan menjaga keberlangsungan kedaulatan negara,
untuk kepentingan-kepentingan menghadapi ancaman negara dari persoalan-persoalan seperti terorisme, dari persoalan bagaimana kita menguak ancaman-ancaman negara, misalkan ancaman narkoba, bahkan kemudian juga ancaman yang namanya sekarang sering disebut sebagai kejahatan transinternasional begitu, yang kemudian juga mengancam kelangsungan negara dari sisi ekonomi itu. Negara perlu memiliki ruang untuk bisa melakukan penetrasi, untuk bisa memasukinya ke sana, untuk bisa menguak, melakukan deteksi dari awal gitu. Dan untuk itu bisa dilakukan dengan upaya-upaya penyadapan yang sekali lagi tidak melanggar privasi orang per orang. Untuk itu diperlukanlah yang namanya penetapan pengadilan. Kalau apa yang ingin diatur kita dukung, tapi bentuknya bukan di PP. Kita mendukung pengaturan kodifikasi, unifikasi soal penyadapan, tapi bukan di PP. Dibuat kita itu harus dalam undang-undang, karena di situ rakyat bisa bernegosiasi dengan pemerintah, melalui wakil-wakil DPR bisa bernegosiasi dengan pemerintah. Bagaimana hukum acara ini diatur? Padahal ini soal hak asasi. Hak asasi tidak bisa dibatasi oleh keputusan eksekutif. Dia harus dirundingkan secara bersama-sama antara pemerintah dan DPR. Kalau emang itu tujuannya untuk ya misalnya memberantas kejahatan untuk kebutuhan orang banyak, buat saya sih nggak masalah. Tapi kalau disalahgunakan, misalnya mereka melakukan penyidikan seperti itu dengan tujuan bukan memberantas kejahatan. Misalnya tujuannya ingin menjatuhkan anggota dewan. Tujuannya udah lain ini, pencemaran nama baik, tapi ininya semua sah gitu. Bukan sah, maksudnya semuanya bener gitu informasinya, karena hasil sadapan. Nah kalau udah kayak gitu saya udah nggak bisa jawab tuh. Semakin maju suatu negara dalam mengadopsi teknologi informasi, pengaturan terhadap berkomunikasi semakin rumit pula. Terlebih setelah teknologi informasi mulai menjadi bagian penting dalam dunia komunikasi. Karena bukan tidak mungkin, kemajuan teknologi yang tujuannya adalah untuk memudahkan pekerjaan dan aktivitas manusia, bisa dengan mudah digunakan untuk tujuan tidak baik. Hal itulah yang ingin diantisipasi, jangan sampai kemajuan teknologi dan kebebasan informasi atau berkomunikasi malah mendatangkan mudarat. Maka muncullah ketentuan yang membolehkan adanya campur tangan pemerintah atau aparat tertentu terhadap komunikasi pihak lain, melalui apa yang disebut intersepsi maupun penyadapan. Kita pengen ada satu undang-undang soal penyadapan, satu hukum acara soal penyadapan. Dan ini nggak bisa memang diatur di PP. Di negara-negara hukum modern, hukum acara penyadapan itu diatur khusus. Apakah itu diatur di KUHP atau di undang-undang penyadapan. Kayaknya yang boleh disadap harusnya yang terdakwa, tersangka. Tapi kalau belum tersangka, apakah boleh disadap nggak sih? Secara hukum, legal nggak? Itu pertanyaan saya. Pemirsa, karena pertimbangan keamanan, pemerintah merasa perlu untuk mengatur dan mengawasi penggunaan sarana komunikasi oleh masyarakat. Guna melakukan pengawasan tersebut, maka pembuat kebijakan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengaturan dalam undang-undang tersebut adalah intersepsi dan penyadapan. Baik intersepsi maupun penyadapan pada dasarnya tidak bermasalah jika diatur dalam undang-undang sesuai dengan amanat konstitusi kita. Namun akan lain ceritanya jika ternyata pengaturan tersebut akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Bapak Ibu, Pak, kamu Jaksa Agung tahu dong, pernah kan? Pernah, ya ini udah di depan saya. Depan mana? Masuknya dari pintu belakang. Iya, pintu belakang dekat ini mesin, tinggal masuk aja. Nah, ya kamu masuk, ya. Habis plang itu, ya. Ke kiri, ke pidum. Pada dasarnya, upaya intersepsi atau penyadapan yang dilakukan oleh pemerintah melalui organ-organnya masih bisa dipahami oleh masyarakat.
sejauh penyadapan itu untuk kepentingan bangsa dan negara. Namun penyadapan itu hendaknya diatur dalam undang-undang, tidak melalui peraturan pemerintah, sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat 4 Undang-Undang ITE. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi atau penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah. Ketentuan itulah yang kemudian mendapat perlawanan dari warga masyarakat, yaitu Anggara, Supriyadi Widodo Ediono, dan Wahyudi Zafar, yang masing-masing berprofesi sebagai advokat dan peneliti. Perlawanan yang dilakukan adalah dengan mengajukan uji materi pasal 31 ayat 4 Undang-Undang ITE terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ke Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut menurut pemohon, menurut kami, itu melanggar suatu hak konstitusional dari pemohon. Perlu kami utarakan juga bahwa legal standing pemohon sebagai warga negara Indonesia yang menggunakan beragam sarana komunikasi termasuk namun tidak terbatas pada sarana komunikasi bergerak, email, SMS, dan lain-lain untuk menunjang kehidupan pribadi termasuk berkomunikasi dengan teman sekerja, sahabat, keluarga maupun lingkungan para pemohon secara luas. Para pemohon merasakan bahwa ketentuan yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan intersepsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengamanatkan pengaturannya melalui suatu peraturan pemerintah dapat mengganggu atau mempunyai potensi kuat melanggar hak konstitusional para pemohon. Apabila peraturan mengenai intersepsi itu diatur dalam peraturan pemerintah, kami khawatir mekanisme pembuatan peraturan pemerintah dan mekanisme komplain yang tersedia bagi para pemohon itu akan terbatas gitu. Jadi kewenangan peraturan pemerintah mengenai ketentuan-ketentuan yang diatur dalam ketentuan pemerintah mengenai intersepsi, apabila ini nantinya dibuat oleh pemerintah, dikhawatirkan akan tidak banyak menyerap aspirasi maupun pendapat para pemohon. Konstruksi saudara, karena intersepsi itu merupakan pelanggaran privacy. Privacy itu di dalam Undang-Undang Dasar diatur yang mana? Bahwa berkomunikasi dengan orang lain itu adalah sesuatu yang bersifat privacy. Oleh karena itu, intersepsi menjadi dilarang karena mengganggu privacy. Nah, privacy itu diatur di mana? Apakah pasal 28 yang saudara dalilkan, 28G ya yang saudara dalilkan itu ada mengenai itu? Itu enggak tajam. Coba dipertajam. Makna privacy kalau boleh berkomunikasi, malah menurut saya pasalnya itu tidak di situ, malah pasalnya di 28F. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi itu di 28F. Sedangkan pemerintah dalam keterangannya mengatakan bahwa keberadaan peraturan pemerintah sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan secara tegas diakui dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Presiden menerapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Hal ini untuk menunjukkan bahwa peraturan pemerintah adalah suatu instrumen pelaksanaan undang-undang. Sehingga keberadaan pasal 31 ayat 4 Undang-Undang ITE tidak bertentangan dengan konstitusi. Selain itu, peraturan pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 31 ayat 4 Undang-Undang ITE belum dikeluarkan. Dan demikian, menurut pemerintah, permohonan pengujian ketentuan pasal 31 ayat 4 Undang-Undang ITE tersebut adalah terlalu dini atau prematur dan salah alamat. Oleh karena itu, menurut pemerintah, kedudukan hukum atau legal standing para pemohon dalam permohonan pengujian ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU 3 Romawi Tahun 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU 5 Romawi/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya. Karena menurut pemerintah, permohonan para pemohon tersebut hanya didasarkan berasumsi-asumsi semata.
Pemirsa, konstitusi dengan gamblang mengamanatkan pembatasan hak asasi manusia hanya dapat dilakukan oleh undang-undang semata-mata untuk menjamin hak dan kebebasan orang lain. Terkait dengan penyadapan dan perekaman pembicaraan, Mahkamah Konstitusi menilai hal tersebut merupakan pembatasan hak asasi manusia. Kalaupun terpaksa harus dilakukan, hendaknya diatur dalam undang-undang, bukan peraturan pemerintah. Setelah melalui beberapa persidangan, melakukan pemeriksaan terhadap para pihak yang terlibat dalam persidangan, Mahkamah Konstitusi menyatakan pendapatnya. Menurut Mahkamah, bahwa kegiatan dan kewenangan penyadapan merupakan hal yang sangat sensitif. Karena di satu sisi merupakan pembatasan HAM, namun di sisi lain memiliki aspek kepentingan umum. Oleh karena itu, pengaturan mengenai legalitas penyadapan harus dibentuk dan diformulasikan secara tepat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai hingga saat ini belum ada pengaturan secara komprehensif mengenai penyadapan. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan penyadapan masih tersebar di beberapa undang-undang dengan mekanisme dan tata cara yang berbeda-beda. Tidak ada pengaturan yang baku mengenai penyadapan, sehingga memungkinkan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya. Bahwa pada dasarnya sangat dibutuhkan regulasi yang komprehensif dan tepat untuk mengendalikan sejumlah kewenangan yang tersebar di beberapa undang-undang. Sinkronisasi ini hanya dapat dilakukan oleh peraturan setingkat undang-undang dan bukan dengan peraturan pemerintah. Menimbang bahwa Mahkamah menilai ada 3 isu hukum yang menjadi permasalahan dalam perkara ini, 3 isu hukum tersebut adalah sebagai berikut. Right of privacy. Para pemohon mendalilkan bahwa penyadapan merupakan bentuk dari pelanggaran HAM yang hak tersebut dijamin oleh UUD 1945. Regulation form. Para pemohon menyatakan bahwa pasal aku yang memperoleh pengaturan penyadapan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah adalah tidak tepat karena seharusnya diatur dalam undang-undang sebagaimana diamanatkan pasal 28J ayat 2 UUD 1945 karena hal tersebut dalam pembatasan HAM yang hanya dapat dilakukan dengan undang-undang. C. Practical aspect, bahwa kondisi pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia belum stabil dan cenderung lemah bahkan terkesan karut-marut. Sehingga keberadaan pasal aku amat dimungkinkan disalahgunakan untuk melanggar HAM orang lain. Menimbang bahwa terhadap isu hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwasannya penyadapan memang merupakan bentuk pelanggaran terhadap right of privacy yang bertentangan dengan UUD 1945. Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara akuo. Para pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk bertindak selaku pemohon dalam perkara akuo. Dalil dari pemohon tepat dan beralasan menurut hukum. Amar putusan dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan dengan mengingat pasal 56 ayat 2 dan ayat 3 serta pasal 57 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengadili, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menyatakan pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Pertama, saya senang bahwa MK menyetujui gagasan kami tentang perlunya undang-undang penyadapan atau perlunya pengaturan penyadapan dalam bentuk undang-undang, baik itu dalam bentuk undang-undang penyadapan atau dalam pembaharuan KUHP. Nah, tapi problemnya kan
bukan hanya MK menyetujui ide dari kami, tapi bagaimana kemudian pemerintah dan DPR kemudian menindaklanjuti perintah dari pengadilan. Ini yang lebih penting sebetulnya, karena pengadilan hanya memerintahkan, tapi eksekusinya itu tetap harus dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Ya, saya kira keputusan Mahkamah Konstitusi ini patut diapresiasi, karena sekali lagi keputusan MK ini kan menjadi pijakan kita di dalam menyusun ketentuan perundangan yang lebih lanjut. Memang akan sangat berbahaya kalau kemudian pengaturan tentang penyadapan diberikan hanya kepada cukup sekelas peraturan pemerintah. Memang kita memerlukan payung yang lebih tinggi, yaitu undang-undang. Jadi dalam melihat judicial review terhadap undang-undang ITE ini dan kemudian keputusan Mahkamah Konstitusi, saya kira keputusan yang tepat. Jadi ada dua level memang. Ada di level undang-undang ada masalahnya lebih di level tujuannya dari penyadapan itu sendiri. Tapi ada di level taktis juga ada banyak masalah sebetulnya yang harus diatur. Siapa yang boleh pakai software seperti itu? Kayak gimana cara makainya? Itu kan nggak mungkin di level undang-undang, kan terlalu taktis banget kalau di level undang-undang. Jadi saya pikir kalau secara teknis, saya orang teknis banget. Mungkin dua-duanya tetap perlu. Cuman yang mungkin diperlukan adalah orang-orang yang membuat undang-undang maupun orang-orang yang membuat aturan harus tahu jiwanya dan harus tahu teknik di lapangan yang biasa kita pakai. Pemirsa, dengan dikabulkannya permohonan pemohon, maka itu artinya Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara telah menyelamatkan hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai amanat Undang-Undang Dasar. Saya Rahma Sarita, sampai jumpa dalam MK Files berikutnya setiap Sabtu sore. Salam konstitusi. Kayaknya yang boleh disadap harusnya yang terdakwa atau yang sedang disidik. Tersangka gitu. Saya nggak tahu bahasa hukumnya soalnya. Tersangka. Tapi kalau belum tersangka, apakah boleh disadap nggak sih? Secara hukum legal nggak? Itu pertanyaan saya.